tugas algoritma dan pemrograman. Nama saya M. Rizky Agil Prakoso. Saya akan menjelaskan tentang pseudocode, flowchart, dan kondisi if-else. Pseudocode. Pengertian pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan langkah-langkah algoritma menggunakan bahasa sederhana yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat pada aturan sintaks tertentu. Pseudocode digunakan untuk menggambarkan alur logika penyelesaian masalah sebelum diimplementasikan ke dalam kode pemrograman sebenarnya. Tujuan pseudocode. Tujuannya adalah untuk membantu programmer atau pelajar memahami logika dan alur suatu algoritma dengan mudah, mempermudah perencanaan program, serta mengurangi kesalahan saat menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Ciri-ciri menggunakan bahasa yang mudah dipahami, biasanya bahasa manusia atau campuran, tidak terikat aturan sintaks bahasa pemrograman tertentu, menjelaskan langkah-langkah algoritma secara urut dan logis, menggunakan kata kunci umum seperti input, output, if, else, while, dan for. Mudah diubah menjadi kode pemrograman dalam berbagai bahasa pemrograman. Contohnya seperti pseudocode luas dan keliling persegi. Input sisi sama dengan 20. Proses L sama dengan sisi kali sisi. K sama dengan 4 kali sisi. Outputnya adalah luas persegi dan keliling persegi. Lalu ada flowchart. Flowchart adalah bagian atau diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah logis dari suatu proses atau algoritma secara sistematis dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart mempermudah pemahaman alur kerja suatu program atau sistem sebelum diimplementasikan ke dalam kode program. Fungsi dan tujuan flowchart. Tujuan flowchart adalah untuk membantu perancangan sistem atau programmer untuk merencanakan, menganalisis, dan menjelaskan proses pemecahan masalah secara visual. Fungsi flowchart antara lain sebagai alat bantu komunikasi logika program, paduan dalam pembuatan program, serta sarana dokumentasi agar alur program mudah dipahami dan dikembangkan. Ciri-ciri flowchart. 1. Menggunakan simbol standar, terminator, proses, input atau output, dan decision. 2. Alur digambarkan menggunakan garis panah yang jelas. 3. Langkah-langkah disusun secara berurutan dan logis. 4. Mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain. 5. Bersifat visual sehingga memperjelas hubungan antar proses. Contoh. Dari gambar di samping, penjelasannya adalah start, menandakan awal dari proses atau program. Lalu, input sisi sama dengan 20. Program menerima nilai panjang sisi persegi. Pada flowchart ini, nilai sisi sudah ditentukan, yaitu 20. Proses perhitungan. Dilakukan 2 perhitungan, yaitu L, sisi kali sisi, menghitung luas persegi. Lalu, K, 4 kali sisi, menghitung keliling persegi. Outputnya adalah menampilkan hasil perhitungan luas persegi dan keliling persegi. Lalu N. Program dinyatakan telah selesai. Kondisi if-else. Pengertian. Kondisi if-else adalah struktur percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi pada if bernilai benar atau true, maka perintah di dalam if akan dijalankan. Sebaliknya, jika kondisi tersebut salah atau false, maka perintah di dalam else yang akan dijalankan. Contohnya seperti gambar di samping. Nilai sama dengan 75. Jika nilai lebih dari sama dengan 70, maka
akan lulus. Tetapi jika nilai di bawah 70, maka tidak akan lulus. Fungsi if else adalah untuk mengatur alur jalannya program dengan cara memilih suatu aksi yang dijalankan ketika kondisi bernilai benar dan menjalankan aksi lain ketika kondisi bernilai salah. Struktur ini memungkinkan program menangani berbagai kemungkinan kondisi secara terkontrol dan efisien. Terima kasih.